Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang oknum hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun 3 orang oknum hakim yang diamankan tersebut berinisial ED, HH, dan M di Surabaya. Penangkapan dilakukan karena diduga yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap 3 orang oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Ya, jadi Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Yang terkait perkara nomor 1466 kasasi PIT 2024 atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Erwar Tanur, pada tanggal 22 Oktober 2024, 1 hari sebelum Kejaksaan Agung melakukan proses hukum terhadap 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, majelis yang memeriksa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, Majelis Kasasi telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut. Ya, jadi putusan kasasinya telah diputus dengan amarnya mengabulkan permohonan kasasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Fauzia Isani dengan NIM 240406744343. Saya di sini akan mereview atau menjelaskan mengenai video konferensi pers yang telah saya tampilkan di awal video tadi. Mahkamah Agung atau MA baru-baru ini mengadakan konferensi pers terkait penetapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Ketiga hakim tersebut yang berinisial ED, HH, dan M diduga menerima suap saat menangani kasus Ronald Tanur. Penetapan tersangka ini dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung setelah adanya bukti kuat terkait keterlibatan dalam gratifikasi. Juru bicara MA, Dr. Yanto, menyampaikan bahwa MA sangat kecewa dan prihatin atas kejadian ini karena telah membuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan menurun. MA juga telah memberhentikan sementara ketiga hakim tersebut dari jabatannya dan menegaskan bahwa jika ketiga hakim tersebut terbukti bersalah, mereka akan mengusulkan untuk dihentikan secara tidak hormat. Kasus ini mendapat perhatian lebih karena terjadi setelah adanya peningkatan tunjangan dan gaji hakim melalui peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 yang seharusnya hal ini memperkuat profesionalisme dan integritas para hakim. Video konferensi pers tersebut dimulai langsung dengan pernyataan tanpa adanya pembukaan basa-basi kepada wartawan. Kemudian dilanjut dengan inti yang kuat dari pokok masalah yang terjadi. Dalam video tersebut mencantumkan adanya 5W1H, mengenai apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Jadi hal ini memberikan konteks yang jelas terhadap adanya konferensi pers ini. Saya juga melihat mengenai pemberian informasi yang disampaikan dilakukan secara jelas dan mungkin cukup bisa menjawab pertanyaan yang ada di benak para wartawan maupun para masyarakat yang menonton konferensi pers ini. Semua aspek yang dibahas tetap berada di jalur tema konferensi pers ini. Adanya kejelasan informasi mengenai kasus dan struktur yang dibahas relevan. Menurut saya, video tersebut sudah memuat pelaksanaan konferensi pers yang benar. Cukup sekian dari saya, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.